Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam Weekly Worship minggu ini ya. Nah, sebelum kita mulai pujian kita kepada Tuhan, mari kita baca dulu nats pembimbing. Kita baca sama-sama ya. Nats pembimbing kali ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita lanjutkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami datang padamu di pagi hari ini Tuhan. Kami ingin datang untuk mempersembahkan hati kami, mempersembahkan waktu kami untuk memuji Engkau dan membesarkan Engkau. Terimalah Tuhan segala pujian dan doa kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak,
Sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan memakai gerakan ya. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kita doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu berikut ini untuk mengantar kita kepada firman Tuhan ya.
Anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Bobby. Selama mendengarkan firman Tuhan ini, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh tanpa bermain-main dan bercanda ya. Ayo kita sama-sama duduk diam ya. Halo, selamat pagi anak-anak SD Bintang Mulia. Kita bersyukur kita kembali lagi bertemu di dalam Weekly Worship. Ya, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, Mr. Bobby mengajak setiap kita untuk bersatu dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini kami masih bisa menikmati hari yang baru. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan demi penyertaan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Sekalipun kami hari ini masih mengikuti pembelajaran dalam bentuk jarak jauh, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pimpin Weekly Worship hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya mata kami, telinga kami, bahkan hati kami betul-betul mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Weekly Worship yang kedua ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Ya, kalau di Natal yang kemarin kita rayakan itu tentang Immanuel ya, Allah menyertai kita. Makanya di Weekly Worship yang lalu, minggu lalu ditegaskan kembali, ayo kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, hari ini anak-anak, tema kita adalah Tuhan itu setia. Jadi bukan hanya kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita juga harus tahu, kita harus mengerti bahwa apa Tuhan itu setia. Ya, apa itu setia? Artinya sekalipun kita tidak setia, ya. Firman Tuhan katakan bahwa di saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Ya. Oh, berarti Mister kita boleh dong tidak setia? Bukan itu maksudnya. Artinya Tuhan itu menyertai kita kapanpun, dimanapun, bahkan di saat kita mulai tidak setia, Tuhan tetap setia menyertai kita. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan dengan kesetiaan Tuhan. Nah, tema hari ini adalah Tuhan setia menyertaiku. Oke, nah pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Nah, anak-anak, Mr. Bobby sudah siapkan sebuah video yang membantu kita untuk memahami lebih lagi bagian ini. Jadi anak-anak tidak perlu membuka Alkitab di rumah masing-masing, cukup mendengar saja, melihat saja video yang Mr. Bobby akan sampaikan. Ya, kenapa? Karena setiap perkataan, setiap ucapan, setiap bagian dalam video tersebut merupakan penjelasan ataupun pembacaan ayat demi ayat dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Oke, jadi kalian tolong perhatikan, siapkan dengan hati kita, mata kita, telinga kita betul-betul kita pakai sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Baik, langsung saja kita akan menyaksikan video Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 di Massa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim.
tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oke, sudah ya, kalian sudah mendengar, sudah menyaksikan Keluaran 17 ayat 1-7. Nah, anak-anak, bagian ini merupakan rangkaian dari peristiwa bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Bahkan setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya. Nah, anak-anak, peristiwa demi peristiwa yang terjadi setelah mereka keluar dari Mesir menunjukkan satu. Apa? Tuhan tuh setia menyertai kita. Ya, Tuhan setia ada bersama dengan kita. Oke? Nah, seperti kalau kita lihat bagian-bagian sebelumnya, ya, bagaimana Israel menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia menyertai bangsa Israel. Ya, termasuk pada bagian ini. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari melalui peristiwa di Massa dan Meriba tentang Tuhan setia menyertaiku? Oke, yang pertama, anak-anak, kalau dikatakan Tuhan setia menyertaiku, berarti Tuhan itu punya cara yang unik untuk menyertai anak-anaknya. Sekali lagi ya, ketika dikatakan Tuhan setia menyertaiku, berarti Tuhan itu punya cara yang unik untuk menyertai anak-anaknya. Yang uniknya itu seperti apa? Yang pertama, kalau kita lihat misalnya ya, contoh beberapa saja. Misalnya peristiwa di Mara dan Elim. Ingat anak-anak ya, peristiwa itu ya. Ketika mereka haus, butuh minum. Lalu ketika mereka mendapatkan air yang mereka dapatkan itu rasanya apa? Pahit. Ya, pahit. Sehingga apa? Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Tapi Tuhan tunjukkan kesetiaannya, sekalipun bangsa Israel tidak setia. Dengan cara apa? Dengan sepotong kayu. Air itu menjadi manis. Dari yang pahit menjadi manis. Keren ya? Dari sebuah tongkat bisa mengubah rasa air dari pahit menjadi manis. Itu cara unik Tuhan. Ya, yang kedua misalnya ketika peristiwa Tuhan memberikan mana, ya, Tuhan turunkan roti dari langit. Oke? Nah, bangsa Israel belum pernah mengalami itu. Ya, bahkan mereka, aduh, lebih baik aku dulu deh di Mesir, hidupnya enak, makannya ada dan segala macam, nggak susah seperti ini.
Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan tunjukkan sekali lagi kesetiaannya dengan cara yang unik. Ya, dia turunkan roti. Ya, Tuhan katakan, ambil setiap hari secukupnya. Di hari sebelum hari Sabat boleh mengambil 2 kali lipat. Ya, kenapa? Karena Sabat tidak boleh melakukan aktivitas. Ya, seperti yang Tuhan sudah perintahkan. Dengan memberikan manna, ya, itu unik sekali. Belum pernah orang-orang Israel mengalami hal seperti ini. Dan masih banyak contoh ketidaksetiaan bangsa Israel. Tapi Tuhan juga tunjukkan di sana begitu banyak kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, termasuk bagian ini. Ya, ketika mereka sama haus lagi, mereka haus, kemudian mereka cari air nggak ada. Mulailah mereka dikatakan bertengkar dengan Musa. Wow. Padahal mereka sudah mengalami begitu banyak apa? pertolongan Tuhan. Tapi kali ini ketika mereka susah minum lagi, haus, butuh air, tapi mereka malah ngajak bertengkar Musa. Ya, mereka bertengkar dengan Musa. Tapi anak-anak, menariknya ketika mereka dikatakan bertengkar dengan Musa, ya, Musa katakan apa? Kamu bukan bertengkar dengan aku. Ya, kamu itu sedang mencobai Tuhan. Wah, ternyata ini hal yang serius. Mereka bukan hanya bertengkar dengan Musa, tapi ketika mereka bertengkar dengan Musa, dikatakan mereka mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sudah tunjukkan berkali-kali perbuatan yang luar biasa. Ya. Nah, ketika mereka tidak setia, sekali lagi Tuhan tunjukkan kesetiaannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang unik lagi, anak-anak. Ya, apa cara uniknya? Ya, Tuhan suruh Musa, ayo bawa beberapa orang dari tua-tua Israel. Kemudian bawa tongkat. Kemudian aku akan ada di Gunung Horeb dan kamu pukul, ya, bukit batu itu. Kamu pukul dan akan keluar air dari sana. Maka ketika Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Musa kemudian memukul bukit batu itu. Ya. Sehingga apa? Dikatakan keluarlah air dan bangsa Israel bisa minum. Nah, anak-anak, cara unik lagi Tuhan menyertai umat Israel. Ya. Apa uniknya? Dengan cara dipukul tuh bukit batu dan keluar air. Oke, dari tadi sepotong kayu, kemudian roti dari langit turun, sekarang bukit batu hanya dengan dipukul keluar air yang bisa diminum oleh orang Israel. Unik tidak? Unik. Tidak ada yang bisa membuat seperti itu kecuali Allah Israel, Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang besar. Dengan segala hikmatnya, Allah menunjukkan cara-cara yang unik menyertai bangsa Israel, termasuk pasti kita. Ya, dan kalau kita lihat Alkitab, anak-anak, dari awal sampai akhir, kalian akan mendapati begitu banyak cara Tuhan dan unik. Ya, tidak semuanya sama, ya. Ketika butuh air dengan tongkat semuanya, enggak. Ada yang dengan tongkat, ada dengan dipukul bukit batu dan seterusnya, macam-macam. Ketika orang Israel lapar, bukan dengan mana saja, ya. Kita tahu juga ada cerita burung gagak, ya, membawa makanan dan seterusnya. Artinya cara Tuhan itu unik sekali, unik, ya. Nah, anak-anak, penyertaan Tuhan yang unik seperti itu pun bukannya untuk orang Israel, juga untuk setiap kita. Ya, anak-anak percaya Tuhan menyertai kita dengan cara yang unik, dengan cara yang kita nggak pikirkan, anak-anak. Ya, bangsa Israel waktu itu bukannya datang kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh air. Mereka malah bertengkar, ya, dengan Musa. Nah, mungkin, ya, sikap orang Israel itu mungkin pernah kita alami ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, mungkin dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, kita mengalami kesulitan. Ayo, jangan kita kemudian seperti bertengkar dengan Tuhan, ya. Marah-marah kepada Tuhan. Tuhan ini gimana? Ini koneksi gimana tuh? Bertengkar banyak hal. Ya, jangan, anak-anak. Kita harus ingat peristiwa ini. Waktu kamu mengalami kesulitan, ingat, Tuhan itu ada menyertai kita. Bahkan Dia siap memberi pertolongan dengan cara yang unik.
Ya, mungkin di rumah orang tua pun kalian melihat orang tua, aduh, seperti sedang kesulitan nih. Ya, ada masalah mungkin. Ayo, ingatkan kisah ini bahwa Tuhan unik menyertai setiap kita. Unik itu artinya apa? Punya cara yang banyak, bahkan kita nggak bisa pikirkan itu. Ya, yang kita bisa lakukan apa? Beriman. Ya, Tuhan tolong saya mengalami kesulitan. Saya percaya Tuhan menolong dengan cara yang unik. Bahkan cara yang nggak bisa saya pikirkan. Percaya? Ya, mulai hari ini kita harus percaya Tuhan punya cara yang unik seperti ini. Yang kedua, anak-anak coba pikirkan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah Tuhan tidak mengetahui jalan yang akan mereka lalui? Tahu ya? Pasti tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa di sana mereka akan mengalami kesulitan? Yes, Tuhan tahu. Apakah mereka akan sampai, ini lokasi di Rafidim, ya? Apakah ketika satu tempat demi satu tempat Tuhan tahu lokasinya seperti apa, detailnya seperti apa, bahayanya mungkin seperti apa, tahu? Tahu. Bahkan sampai di Rafidim pun, di peristiwa ini, Tuhan tahu apa yang akan orang Israel hadapi. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari? Selain percaya bahwa Tuhan itu punya cara yang unik dalam menyertai dan memelihara kita, yang kedua apa? Tuhan itu sudah tahu perjalanan hidup setiap kita. Tuhan tahu perjalanan bangsa Israel dari satu tempat ke tempat lain setelah keluar dari Mesir, bahkan sampai nanti ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, ya Tuhan sudah berikan. Tuhan tahu. Begitu pula kita. Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu 2021 ini seperti apa ke depannya? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu selama pembelajaran jarak jauhnya apa yang terjadi selama satu semester ini? Tuhan tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2021 ini. Ya. Jadi bagian kita apa? Ayo percayakan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, ya Tuhan yang tahu perjalanan hidup kita. Ya, waktu kita bertengkar dengan Tuhan, ya, waktu kita marah-marah kepada Tuhan seolah-olah kita ingin mendikte Tuhan. Apa itu mendikte? Ingin ngasih tahu satu demi satu bahwa Tuhan, saya ini sulit loh. Tuhan, saya ini sulit loh. Oh, jangan-jangan besok pun ada kesulitan, Tuhan nggak tolong, dan seterusnya. Ya, nah anak-anak, waktu kita bertengkar, ya marah sama Tuhan, kita tuh berpikir seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, jadi anak-anak, kita harus percaya Tuhan itu tahu sedetik, satu hari, satu bulan, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan tahu. Bahkan di tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini, Tuhan pun tahu apa yang akan terjadi. Bagian kita apa? Tetap setia percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Tahu itu artinya apa? Tuhan juga tahu bagaimana menolong kita. Oke, jadi di weekly worship hari ini, di dalam tema Tuhan setia menyertaiku, anak-anak ayo kembali lagi kepada Tuhan. Kita belajar, percaya bahwa Tuhan tuh punya cara yang unik, cara yang luar biasa menyertai kita. Ya, bagian kita apa? Percaya, berharap kepada Tuhan. Nantikan cara-cara yang unik dari Tuhan datang kepada kalian. Dan tetap percaya bahwa perjalanan hidup kalian itu Tuhan tahu. Ya, 2021 mungkin orang berpikir, aduh susah sekali ya melewati tahun ini dan seterusnya. Ya, ayo. Memang sekarang ini ada kesulitan, tapi kita harus tetap percaya Tuhan tahu jalan yang sedang kita lewati ini. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan tolong supaya kami pun tetap belajar, percaya, berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan cara-caramu yang unik dalam memelihara kami. Dan kami tahu juga Tuhan mengetahui perjalanan hidup kami, bahkan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang setia juga. Berkati pembelajaran hari ini dari awal sampai akhirnya. Berkati para guru, berkati juga orang tua kami di rumah. Tuhan yang berkati mereka tetap sehat, kuat, dan tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.